Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan nomor NPM 112111166 dari kelas B221 Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS, ETS, mata kuliah, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pelajaran tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial. Materinya yaitu komite lain. Komite lain dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada komite nominasi dan remunerasi, dan yang kedua ada komite pemantauan risiko. Di sini saya akan menjelaskan komite nominasi dan remunerasi. Adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Yang pertama ada komite nominasi, adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota direksi atau anggota komisaris. Yang kedua ada remunerasi, adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota direksi dan anggota komisaris. Adapun komite nominasi dan remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Yang pertama yaitu memberikan dan merekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang calon anggota direksi dan komisaris, tentang yang pertama komposisi jabatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang kedua, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi. Yang ketiga, ada kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Poin yang kedua yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota direksi. Poin yang ketiga yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota direksi dan Dewan Anggota Komisaris. Selanjutnya ada komite remunerasi, bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut. Yang pertama yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai paket remunerasi yang diberikan kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang kedua ada membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Adapun visi dan misi komite pemantauan risiko. Yang pertama ada visi yaitu menjadi komite pemantauan risiko yang memiliki kompetensi dan bekerja secara profesional serta independen dalam melaksanakan tugasnya. Adapun misi yaitu membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan khususnya untuk mendorong terlaksananya kegiatan perusahaan dalam memenuhi prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko koperasi serta penerapannya. Selanjutnya perihal tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko adalah poin yang pertama yaitu mengawasi keberadaan kebijakan berjalan dengan baik hingga mengawasi pelaporan risiko. Poin yang kedua yaitu melakukan self-assessment dilaksanakan secara periodik sebagai bahan evaluasi. Komite pemantauan risiko akan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan nantinya pertanggungjawaban tersebut akan dilaporkan pada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan. Poin yang ketiga yaitu semua anggota komite pemantauan risiko harus menjaga kerahasiaan dokumen baik berupa data maupun informasi penting perihal perusahaan. Poin yang keempat yaitu sementara hubungan komite lain dilakukan dengan cara berkoordinasi dan mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen. Pedoman kerja komite pemantauan risiko adalah mengenai rapat pelaporan dan honorarium. Rapat komite pemantauan risiko diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan. Dapat pula diwakilkan kepada anggota paling senior, baik itu senior dari segi masa jabatan maupun segi usia jika ketua dan wakil berhalangan hadir. Jika ada hal penting yang diperlukan, di sini komite bisa mengundang pihak lain terkait dengan materi rapat yang telah ditentukan. Rapat komite pemantauan risiko tidak menghasilkan keputusan. Ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan Dewan Komisaris pada komite pemantauan risiko dan setiap rapat akan dituangkan dalam sebuah risalah.
Sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan, komite akan melapor pada Dewan Komisaris mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun mengenai yang dihadapi. Tidak ketinggalan honorarium maupun biaya anggota komite akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan komite dan merupakan bagian dari biaya anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya ada Komisi Pemantauan Risiko. Komisi Pemantauan Risiko hanya wajib dibentuk untuk bank. Berikut ini tugas utama Komite Pemantauan Risiko. Yang pertama, mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya. Yang kedua, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Komite Manajemen Risiko. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau materi yang kurang bisa dipahami, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.